Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Guntian. Hari ini masuk hari kedua MPLS, Selasa tanggal 14 Juli 2020. Tapi sebelum mulai kegiatan, kita mulai dengan renungan pagi terlebih dahulu. Sebelum masuk renungan, kita pujikan bareng-bareng ya, bersama-sama kita pujikan Ku Mau Sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Oke, renungan hari ini dengan tema Boleh Marah, yang diambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai dengan Efesus 5 ayat 2. Dengan ayat nasnya Efesus 4 ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kemarahan seringkali dinilai sebagai hal yang negatif. Ketika seseorang hendak marah, orang selalu berusaha untuk menahan agar tidak jadi marah. Dalam banyak kasus, kemarahan memang diekspresikan dengan sikap lepas kendali. Dalam kemarahan itu, orang bisa berbuat kasar, merusak barang, mendendam, melukai orang lain, berteriak-teriak, merencanakan kejahatan, dan sebagainya. Kemarahan seperti itu sangatlah tidak sehat. Apabila kamu menjadi marah, kalimat tadi, itu berarti kita tidak dilarang untuk menjadi marah. Hanya saja ketika kita marah, janganlah kita jatuh ke dalam dosa. Yang artinya, kemarahan kita haruslah didasarkan pada kebenaran. Kita marah karena ada sesuatu yang salah yang perlu diingatkan dan diperbaiki. Kita marah demi kebaikan orang lain. Kita marah karena mengasihi orang lain, sehingga mereka tidak makin terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan. Dengan begitu, kemarahan kita haruslah didasarkan pada kasih Tuhan. Kemarahan bukanlah soal meluapkan emosi, melainkan untuk menyadarkan orang dan mendorong perubahan hidup yang lebih baik. Kita boleh marah, asalkan sehat. Boleh marah, asalkan tidak marah-marah. Artinya, jangan biarkan kemarahan menjadi tabiat, kebiasaan, atau cara kerja kita. Jangan merusak diri dengan terus bersikap marah. Pernahkah kamu merasa bersalah setelah marah? Mungkin itu terjadi karena kita sudah lepas kontrol. Mulai sekarang, belajarlah peka melihat kenyataan hidup bersama. Jika ada yang salah, beranilah menegur. Jika harus marah, marahlah. Akan tetapi, tetaplah penuh kasih. Marahlah untuk memajukan orang lain, bukan untuk kepuasan diri kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ditulis di buku kerohanian ya.
Oke, kita tutup renungan hari ini dengan doa. Putian pimpin, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas rahmat-Mu, sehingga kami dapat istirahat dari kemarin malam sampai tadi pagi, sehingga kami dapat bangun pagi ini dengan sehat. Dan kami dapat bersama-sama dengan teman-teman kami berkumpul untuk datang di hadapan-Mu secara online untuk memulai kegiatan kami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk renungan-Mu hari ini yang telah mengajarkan kami untuk kami dapat bersikap dewasa, untuk kami dapat mengontrol emosi, untuk kami dapat mengontrol rasa marah kami. Tetap ajar kami Tuhan untuk tetap berada di jalan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan MPLS hari ini, hari kedua ini, kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Tuhan berkati Bapak Ibu pembicara, Tuhan berkati anak-anak-Mu yang akan mengikuti kegiatan, biarlah mereka dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Dan kami juga sudah berdoa hanya di dalam tangan-Mu dan hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Dadah, selamat MPLS.